bangsa dan negara yang sedang dilanda COVID. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama saya tentu menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Ibu Dr. Kusuma Ningtuti atau Bu Titu, ya, yang pada kesempatan ini memberi kesempatan kepada kami untuk bisa saling bekerja sama. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Titu, bahwa memang ini adalah peluang yang luar biasa di antara kita, manakala pada saat ini kita disuguhkan kepada program baru MBKM. Nah, MBKM ini menghendaki di antara institusi yang ada bisa saling bekerja sama, khususnya bekerja sama yang bisa menukarkan atau mengirimkan mahasiswa dari ke dan juga kepada kita, gitu ya. Nah, ini insya Allah karena pada saat ini pun kami sudah mengirim ada 200 sekian mahasiswa yang mandiri ikut di universitas lain, perguruan tinggi lain, dan sekolah tinggi lain. Kemudian yang dari luar kepada kami juga alhamdulillah ada belum banyak, memang hanya ada 22 mahasiswa yang dipercayakan kepada kami. Maklum, karena perguruan tinggi kami memang belum begitu besar seperti perguruan-perguruan tinggi lain. Oleh karena itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Sparta nih, yang pada kesempatan ini hadir. Ini juga kepada Ibu Dewi Prihadiani, Ibu Lovita, kemudian Pak Muhammad Jaya Untung yang juga pada kesempatan ini pada hadir. Saya tidak kelihatan lagi siapa lagi yang hadir. Yang jelas yang hadir pada hari ini mudah-mudahan bisa menyakseni kerjasama antara kami dengan pihak IBS. Dan seperti doa Ibu tadi, mudah-mudahan apa yang dikerjasamakan ini memberikan masing-masing perguruan tingginya mendapatkan kontribusi perbaikan-perbaikan yang diharapkan. Karena dengan kerjasama ini insya Allah kita saling bertukar, mungkin saling berbagi, saling memberi, dan saling memberi keuntungan di antara kita, sehingga Bapak dan Ibu yang biasanya jago kandang nanti bisa kenal dengan dosen-dosen dari luar, yang memang diharapkan itu bisa terjadi. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Titu, bahwa kita mungkin saja bisa melakukan joint riset bersama pada jurusan yang sama. Kebetulan Bu, di kami ada juga jurusan tadi ya, ada jurusan akuntansi, ada jurusan manajemen, ada jurusan hanya perbankan kami tidak ada. Dulu ada, sebelumnya ada kita perbankan syariah, tetapi waktu itu perbankan syariah kami tidak mendapatkan mahasiswa, sehingga daripada menjadi beban kami tutup. Perguruan tinggi kami ini sebenarnya berdiri sejak tahun 2000. Jadi dulu namanya AS Internasional. Itu tahun 2000, kebetulan saya sendiri yang mengurus perizinannya, sehingga berdirilah di sini kampus yang bernama AS International University. Dulu adalah AS International School, karena dulu memang di sini basisnya adalah sekolah, seperti yang Ibu mungkin beri nama di sini Indonesia Banking School. Ya, ini kan basisnya sekolah kelihatannya ya, pendidikan maksudnya mungkin. Nah, di kita pun dulu AS itu adalah singkatan, Bu. Adira Jasa Resvara Senjaya. Nah, ini kalau dulu bukan singkatan, waktu berdiri itu AS itu adalah AIDIM. Itu dari aritmatik, kemudian reading, writing, arithmetic. Pokoknya calistung lah, kalau bahasa Indonesianya calistung. Bahasa Indonesia itu baca, tulis, hitung. Reading, writing, dan arithmetic gitu ya. Jadi itu bukan singkatan idiom.
Dan kita juga punya filosofi bahwa Ars itu adalah tempat sang holik bermukim begitu ya. Waktu itu begitu seperti itu. Kemudian visi kami memang sejak awal ingin menjadi perguruan tinggi yang berkelas internasional. Sebenarnya pada 2030 ini harusnya kita sudah menuju ke situ. Tetapi tampaknya karena perjalanannya tidak sesuai dengan diharapkan, pada 2019 kita mengalami persoalan manajerial. Sehingga pada 2019 ini dikerjasamakan dengan BSI University. Dengan BSI, Bu. BSI yang ada di Jakarta. Itu pernah kerjasama dengan kami. Maka AS Internasional itu diubah oleh BSI menjadi Universitas BSI. Nah, ini cikal bakar BSI punya university ini adalah belajar dari kami sebenarnya. Belajar mengelola perguruan tinggi berkelas university. Nah, sampai 2019 BSI tidak lagi melanjutkan dan akhirnya yayasan, karena walaupun dikelola oleh BSI, waktu itu yayasannya tetap Yayasan Gera Harapan Generasi. Nah, namanya diganti menjadi AS University sekarang. Tetapi AS University-nya singkatan, yakni Adira Jasa Reswara Senjaya. Di kami ada 10 program studi yang alhamdulillah di sini ada 10 program studi, mulai dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Komunikasi dan Desain, kemudian Fakultas Teknologi Informasi, kemudian ada Fakultas Keperawatan, dan satu program Pascasarjana. Nah, jadi dari program-program itu ada 10 program studi yang ada di kami. Dan alhamdulillah, insya Allah karena kami punya STP AS Internasional dan Akademi Pariwisata BSI, ini mulai sedang digarap akan digabung menjadi AS University, dan yang 2 university itu akan kami jadikan satu fakultas, yakni Fakultas Pariwisata. Alhamdulillah ini sudah mulai input data karena keinginan kami pada tahun depan AS University ini menjadi 5 fakultas ditambah dengan satu fakultas yang namanya Fakultas Pariwisata. Dan insya Allah kerjasama dengan Bapak dan Ibu ini yang ada di IBS, kami membuka lebar dan memang kalau bisa seperti kami kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi, ini di follow up, diwujudkan sesuai dengan kemampuan kita bersama. Insya Allah kami bertanggung jawab setiap kerjasama yang dilakukan, termasuk kerjasama yang pertukaran mahasiswa, pertukaran program, Bu, karena mungkin saja ada program-program yang bagus. Kita mohon izin, misalkan ada sertifikasi program yang dibuat oleh Ibu, kita ikut serta dengan yang diselenggarakan oleh IBS misalkan. Nah, ini seperti kami dengan beberapa perguruan tinggi ada yang seperti itu. Nah, jadi ini menjadi perguruan tinggi kita mengklaim bahwa kita punya sertifikasi X gitu, yang diselenggarakan memang bukan oleh kami, tetapi kita sudah kerjasama dengan perguruan tinggi lain. Saya kira hal-hal lain yang berkaitan dengan kerjasama ini, karena di sini ada agenda kita saling bertukar, kira-kira berdiskusi, kira-kira kemana dan bagaimana, sehingga nanti pada MOU ini betul-betul mengerucut kepada bidang-bidang yang ingin kita garap. Nah, kebetulan bidang kerjasama ini kami punya warek bidang kerjasama dan inovasi yang diketuai oleh Pak Wiseto Agung. Nah, kebetulan hari ini juga beliau hadir kalau tidak salah. Beliaulah yang nanti akan memfollow up setiap kerjasama dengan siapapun, karena beliau yang bertanggung jawab berkaitan dengan masalah kerjasama ini. Beliau adalah warek yang khusus menggarap kerjasama dan inovasi. Nah, itu saja mungkin dari saya,
Mohon maaf kalau ada kata kalimat yang kurang berkenan. Insya Allah kami sangat berterima kasih kepada pihak IBS, khususnya Ibu Titu dan jajarannya yang sudah memberi kesempatan dan peluang kepada kami untuk bisa bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wadi. Untuk berikutnya kita perkenalan via video terlebih dahulu, Bapak Ibu. Berikut saya akan share untuk video dari Indonesia Banking School. Oke. Welcome to Indonesia Banking School. Hai, aku Alicia dari Manajemen SDM. IBS mengajarkan aku bagaimana menjadi seorang profesional banker, yaitu melalui teori dan praktik. Salah satunya, adanya simulasi mini bank yang dibuat seperti Bank Mandiri, sehingga aku mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara real dengan fasilitas yang memadai. Hai, saya Andi dari jurusan Manajemen Keuangan. Saya memilih berkuliah di IBS karena IBS memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri saya. Salah satunya dengan program magang yang saya dapatkan pada semester 4. Sekarang, kita berada di salah satu sudut perpustakaan IBS, salah satu tempat belajar sekaligus bersantai favorit kita-kita, yaitu Bay Corner. Sesuai dengan namanya, Bay Corner merupakan hibah dari Bank Indonesia. Halo, aku Devia dari jurusan Manajemen Syariah Angkatan 2014. Biasanya aku dan teman-teman belajar dan berdiskusi. Karena di sini itu terdapat fasilitas seperti buku dan jurnal internasional, komputer, dan akses internet yang sangat memadai. Halo, nama saya Yusrana Tukonsina. Saya mahasiswa dari luar daerah, khususnya saya dari Provinsi Maluku. Saya dari jurusan manajemen. Kenapa sih saya bisa memilih untuk kuliah di Indonesia Banking School? Yang pertama, saya melihat di sini banyak sekali praktik-praktik yang bisa membuat skill saya lebih baik dari sebelumnya. Saya juga melihat banyak pengajar-pengajar akademisi dan praktisi yang membantu saya menambah ilmu saya lebih baik dari sebelumnya. Dan yang saya suka dari IBS adalah banyak teman-teman di sini yang tidak menganggap saya sebagai mahasiswa dari luar daerah atau mahasiswa yang beda dari yang lainnya, karena saya bukan mahasiswa dari Jakarta. Tapi saya dianggap sama seperti mereka, dan akhirnya karena itu saya banyak dibantu sama teman-teman yang lain, dan juga di sini banyak teman-teman yang juga dari luar daerah. Jadi saya bisa saling membantu dengan teman-teman yang lain. Mulai dari lingkungannya juga sangat membantu saya untuk dapat belajar di sini, fasilitas-fasilitasnya. Makanya saya dengan berkuliah di IBS ini, saya yakin bisa menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya dan bisa membantu sesuatu yang lebih untuk daerah saya sendiri. Halo, nama saya Dipa. Saya dari jurusan akuntansi. Ini merupakan ruangan amfiteater yang biasa digunakan untuk proses belajar mengajar berlangsung. Kelas ini sangat kondusif dan nyaman untuk belajar. Oh ya, kuliah di IBS sangat seru loh, karena dosen-dosennya berpengalaman dalam dunia perbankan. Jadi, kita tuh kayak kekeluargaan, bisa saling sharing. Gimana sih di dunia kerja yang sebenarnya? Sama share-share pengalaman yang lain. Indonesia Banking School
berdiri sejak tahun 2004 dengan nama awal STIE LPPI yang kemudian berganti nama menjadi Indonesia Banking School pada tahun 2006. IBS didirikan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. Hingga kini, memiliki kerjasama dengan lebih dari 20 lembaga di bidang keuangan dan perbankan. Indonesia Banking School memiliki fasilitas sport center untuk berolahraga dan fasilitas-fasilitas lain untuk menunjang kegiatan non-akademik mahasiswa dan mahasiswinya. Nah, ini dia tempat pengisian bahan bakar mahasiswa-mahasiswi IBS, Kantin BRI. Salah satu hibah dari Bank BRI yang memiliki lebih dari 10 kios yang menyediakan jenis makanan dan minuman yang berbeda. Kantin ini mendukung program Bank Indonesia mengenai cashless dengan penggunaan kartu berisi sebagai alat transaksi. Kalau lapar, tinggal tap aja deh. Hai, namaku Kania dari jurusan akuntansi. IBS adalah kampus yang terletak di Kemang, Jakarta Selatan. Itu merupakan salah satu hal yang paling aku suka banget dari IBS. Kenapa? Karena tempatnya yang strategis banget. Misalnya, dekat sama tempat nongkrong, tempat makan, dan tempat untuk cari kebutuhan lainnya. Contohnya ada Kemang Village dan banyak lagi kafe-kafe lainnya. Indonesia Banking School hadir dengan program-programnya yang dikemas untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang siap menuju dunia bekerja secara profesional. Let's reach the future with integrity, skills, and knowledge. Be a professional banker with Indonesia. Saya menyiapkan punya kita. Dari YouTube. Oke, untuk berikutnya, untuk perkenalan dari video profil dari kampus ARS. Oke, baik. Untuk berikutnya, perkenalan dari bagian akademik dari Wakil Ketua 1, Bapak Dr. Suparta. Dipersilakan, Pak Suparta.
Ya, terima kasih Bu Lovita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk menyampaikan sedikit PowerPoint materi hari ini. Pada hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dengan suasana kekeluargaan dan bersahabat serta dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Ini suatu kurnia Allah yang tak ternilai. Dan juga kita panjatkan syukur juga kepada Allah juga yang telah memberikan kepada kita untuk bersilaturahmi pada hari ini. Sebelum kita mulai dengan diskusi bersama hari ini, sebelumnya kami sampaikan juga sedikit informasi mengenai tentang IBS dan program akademik saat ini. Tapi sebelumnya izinkan kami untuk mengucapkan salam hormat tidak terhingga kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Purwadi MPD, dan juga Bapak Wakil Rektor Bidang 1 Bapak Dr. Rohandi, dan juga kepada tim keuangan dan sumber daya Bapak Sarif Hidayatullah, kemudian tim non akademik Bapak Maksi, Wakil Rektor non akademik Bapak Maksi Ari SSC Mkom, kemudian juga kepada Wakil Rektor Kerjasama Inovasi Bapak Dr. IGN Wiseto P. Agung, kemudian Bapak Wakil Rektor Akademik tadi Bapak Dr. Rohendi SHMMH. Dan juga tak lupa kami sampaikan juga selamat hormat kepada Bapak Dr. Rohendi juga sebagai Direktur Pascasarjana sekaligus sebagai akademik ya. Kemudian Bapak Dr. Rian Andriani sebagai Kaprodi Magister Manajemen. Kemudian juga Bapak Dekan Fakultas Ekonomi, Bapak Dr. Yani Restiani Wijaya SMM. Kemudian kepada Bapak Deden Edward UKU Bernardin SMM, Kaprodi Akuntansi. Kemudian Bapak Sahidillah Nurdin SMM sebagai Kaprodi Manajemen. Kemudian juga kepada Bapak Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain, itu Bapak Dr. Dasrul Hidayat Sarjana Sosial MIKOM. Kemudian Bapak Riza Rizkina Taufik SIKOM MM Kaprodi Ilmu Komunikasi, dan Bapak Hendi Yuliansah Kaprodi DKV. Kemudian juga kepada Bapak Dekan Fakultas Teknologi Informasi itu Bapak Rangga Sanjaya STMkom. Kemudian kepada Bapak Yudi Ramdhani Kaprodi Teknik Informatika. Kemudian Bapak Ledam Wardiansah Ansori Kaprodi Sistem Informasi. Kemudian berikutnya tak lupa kami sampaikan salam hormat juga kepada Ibu Sri Hayati MKEP sebagai Dekan Ilmu Keperawatan. Kemudian Ibu Mary Tania Sarjana Nurse MKEP itu Kaprodi Ilmu Keperawatan. Kemudian Ibu Nurul Iklima Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan sebagai Kaprodi Profesi Nurse. Dan berikutnya selamat kami kepada Bapak Asep Dedi SCMM sebagai Koordinator Ilmu Pariwisata, Bapak Rahmat Prianto Sarjana Pariwisata MM, Kaprodi Manajemen Pariwisata, kemudian Ibu Yuliana Pinaringsih K Espat MM, Kaprodi Perhotelan, kemudian kepada tim dan bagian PHK dan PDPT sebagai Bu Rizky, Pak Catur dan Pak Adi Mubarak. Kemudian dalam kesempatan ini terlupa juga kami sampaikan salam hormat kami kepada Ketua Indonesia Baking School sebagai Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, yaitu Ibu Dr. Kusumaningtuti Sutiono SLM. Kemudian juga kepada Bapak Gatot Sugiono pada hari ini berhadir hadir sebagai Wakil Ketua 2, kemudian Bapak Erik Wijaya SME Kaprodi Manajemen,
Rebulo Vita Pilihan Eskom MM Kaunit kerjasama lembaga. Kemudian kita ada 2 Kapolri lagi, Pak Dr. Bambang Budijana dan Ibu Dr. Tia Wiwi Dawati berhadir hari ini. Kemudian Ibu Dian Maitesa Eskom MM Kabak Administrasi Akademik IBS, kemudian Pak Jeruntung Kabak Unit Sore, Bu Dewi Pirandi Dianti Kepala Unit Magang dan pembelajaran di luar, dan Pak Arif Rahman Kabak Kemanusiaan IPS. Dalam materi yang saya sampaikan nanti mengenai sejarah singkat IPS, kemudian student dan permanent lecture mengenai mahasiswa dan dosen tetap, kemudian kurikulum 2020, dan kerjasama perguruan tinggi dan industri, guna potensi kerjasama IPS dengan Universitas di Jasa Reswara Sanjaya. Nah, secara singkat seperti tadi sudah sampaikan Bu Titik juga, kita berdiri tahun 2004, sudah mulai menerima mahasiswa kita izin 2003, menerima mahasiswa tahun 2004 ya. Dengan saat ini memiliki 4 program studi, 3 program studi S1, 1 program studi S2 Magister Manajemen. Kemudian wisuda pertama September 2008 sampai hari ini alumni kita sudah 2.347, termasuk lulusan yang sudah yudisium tapi akan wisuda tahun ini. Nah, visi IBS itu pada saat sekarang itu sejak Bu Titu menjadi ketua IBS sejak tahun 2020 itu menjadi perguruan tinggi unggul sebagai penyedia sumber daya manusia yang berkualitas, yang berwawasan global di bidang keuangan dan bisnis berbasis teknologi digital. Jadi visi misi IBS ini sangat erat kaitan dengan melihat perkembangan dunia industri dan perkembangan ilmu teknologi saat ini. Jumlah mahasiswa kami saat ini adalah 1.437, masih terlalu PDPT, kemudian juga terbesar di program S1 Manajemen, kemudian kedua S1 Akuntansi, ketiga S1 Syariah, Perbankan Syariah, dan ketiga S2 MM, keempat S3 S1 Perbankan Syariah. Nah, dosen kami jumlahnya 47 orang. Dari 47 orang itu terbesar ada di program S1 Manajemen, 19 orang. Kemudian yang kedua di akuntansi, yang keempat di S2MM, yang kelima di Syariah. Sedangkan latar belakang pendidikan saat sekarang jumlah S3 yang sudah dimiliki oleh IPS 24 orang dan 8 orang sekarang sedang kuliah di berbagai perguruan tinggi, 1 di IPB, 1 lagi di UNPAD, 2 lagi di Trisakti, 3 di Malaysia. Sehingga jumlah yang sedang kuliah ambil doktor sekitar 8 orang. Jadi kita harapkan dengan 8 orang nanti dokter, diharapkan jumlah dokter IBS 32 orang. Nah, saat ini jumlah profesor 1 orang, associate profesor 7 orang, kemudian sisanya adalah itu lektor astronomi sama tenaga pendidikan. Ke depan kita targetnya semua dosen IBS harus mendapatkan gelar S3. Jadi sekarang kita lagi persiapkan semua, apabila dosen kita ambil S3, kita mendukung support kuat ya, dan juga ada beasiswa dari yayasan untuk ambil S3. Pada saat sekarang seperti disebutkan oleh Bu Titu, Indonesia Banking School sudah mengimplementasikan kurikulum 2020 MBKM dimulai 1 September tahun lalu. Seiring dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim. Nah, total SKS ini 106 SKS, mata kuliah di bidang perbankan, IKNB, dan fintech merupakan ciri khas Indonesia Banking School, itu 39 SKS lebih kurang. Kemudian aktivitas MBKM yang diadopsi oleh IPS dari kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itulah pertukaran mahasiswa, yang kedua internship atau magang, kemudian entrepreneurship, kewirausahaan, kemudian riset di lembaga riset yang berskala nasional.
Namun demikian 4 aktivitas BKM lagi yang disarankan kepada berhenti oleh Dikdikbud kita laksanakan dengan mengikuti program Dikti terkait 4 itu, seperti misalnya program mengajar, program studi independen, kemudian program KKN ya, kemudian satu lagi ada program ke lembaga sosial masyarakat ya. Kemudian maksud kami harus mengikuti mempunyai sertifikat kompetensi, kemudian periode studinya 4 tahun atau lebih kurang 8 semester, atau bisa juga mereka ikuti program akselerasi selama 3,5 tahun. Nah, ini kurikulum Merdeka Belajar di IBS 2020. Kalau kita bandingkan kurikulum kami sebelumnya 2018, yang membedakan kurikulum BKM 2020 adalah di sisi pertukaran pelajar. Sisanya seperti misalnya kegiatan di luar PT, praktek kerja itu sudah dilakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Dan sejak tahun 2017-18 kita sudah memberikan bobot SKS sejak 12 SKS. Tahun 2018 pernah kita coba 6 bulan, sekarang 4 bulan per semester. Ini termasuk ciri khas kami kegiatan magang ini, di mana kita menyediakan tempat bagi mahasiswa. Nah, sisanya itu sama, sehingga total SKS terkait dengan MBKM itu sebanyak 52 SKS dari 60 SKS yang disarankan oleh maksimal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, pertukaran pelajar terkait dengan mata kuliah MBKM S1 kita sudah susun itu, nanti mahasiswa kami bisa ngambil di prodi akuntansi, di prodi yang berbeda di kampus IPS. Kemudian juga mahasiswa kami disarankan untuk bisa ngambil di PT Mitra kami. Jadi kalau ARS nanti sudah MOU jadi Mitra IPS, maka nanti mahasiswa kami diharapkan bisa mengambil mata kuliah ini di Universitas ARS ini, termasuk akuntansi, manajemen, dan MKPS. MKPS itu singkatan dari manajemen keuangan dan perbankan syariah. Jadi mata kuliah sudah kita tetapkan sebagai ini. Nanti juga mahasiswa mitra kami bisa mengambil mata kuliah yang ada di kurikulum kami yang kita tawarkan kepada Universitas Mitra. Kemudian yang berikutnya itu mahasiswa kami bisa juga ngambil di prodi lain. Misalnya tadi di ARS itu beberapa prodi yang di luar akuntansi, manajemen, sama syariah. Itu banyak sekali seperti fakultas keperawatan, fakultas komunikasi. Mahasiswa kami bisa ngambil mata kuliah sifatnya umum, bisa seperti bahasa Indonesia, pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Nah, yang kita harapkan dari mahasiswa adalah meskipun mata kuliah ini sama semua prodi yang ada di Indonesia, tapi paling tidak mereka bisa mengenal dosen-dosen di kampus mitra kami, dan juga mengenal teman-teman mahasiswa yang berkuliah di luar IPS. Dalam satu diskusi, dalam satu pertemuan di dalam kelas yang sungguh suatu pengalaman menarik buat mahasiswa kami. Dan juga bisa mengenal culture di kampus masing-masing, tempat mereka kuliah. Dan juga yang ketiga, industri dan lembaga seperti magang, riset, kewirausahaan seperti sebutkan kami tadi. Nah, mata kuliah ciri khas kami ada 3 kelompok, dan yang keempat itulah ciri khas magang yang kita miliki oleh IPS. Nah, mata kuliah di bidang banking banking nanti ARS bisa mengirim mahasiswanya ke mata kuliah spesifik kami, karena sebagian besar dari mitra kami mereka menginginkan mahasiswa ikut kuliah di IPS terkait dengan mata kuliah ciri khas ini. Setelah banking, kami ada mata kuliah Central Bank and Financial System Authority, Risk Management, International Banking Activity, kemudian Banking Credit Management, kemudian Funding Industry Management, kemudian Syariah Bank Operational Activity, dan Accounting for Banking, kemudian Bank Information System, Bank Internal Audit. Kemudian di bidang digital teknologi kita punya mata kuliah Big Data dan Data Science.
Mungkin di Fakultas IT di harusnya bisa nanti kita bekerja sama untuk sering pertukaran mahasiswa. Dan kedua design thinking, dan ketiga kewirausahaan digital, kemudian digital marketing, industrial revolution leadership, kemudian digital banking, kemudian financial technology, kemudian digital banking, credit management, dan financial gateway. Sedangkan di kelompok mata kuliah non-bank financial services itu ada capital market and investment, manajemen insurance, manajemen financial institution, manajemen pension fund, kemudian manajemen other financial service management. Kemudian di internship nanti kita ada 3 jenis, itu internship mini bank itu 2 hari SKS, kemudian di central bank di Bank Indonesia itu 2 minggu non SKS, itu sudah berjalan sejak tahun 2007 ya sampai sekarang. Biasanya kalau central bank itu di akhir semester 5. Kemudian kalau commercial bank itu non bank sama regulator sama industri lainnya itu 4 bulan 12 KS, itu dimulai di 1 September sampai akhir Desember. Sudah berlangsung sejak tahun 2007 ya. Nah, untuk magang itu kita ada persyaratan ya, tujuannya skill, attitude, networking, dan experience. Itu tujuan utama. Jadi untuk di segi kompetensi untuk melatih skill attitude. Di samping juga mereka mendapatkan knowledge di bidang ketentuan dan peraturan yang berlaku di dunia industri. Kemudian jenis internship itu bisa sebutkan tadi ada 4. Kemudian untuk peserta GPA atau IPK, minimal IPK 2,75, jika IPK-nya 2 sampai 2,74, 5 itu mereka silakan magang mandiri. Jadi magang yang kita program magang kita inilah hampir 99% mahasiswa itu tinggal kita menyediakan tempat magang. Jadi kita bekerjasama di berbagai perguruan tinggi. Kemudian kita menyediakan juga manual book of internship ya. Jadi tersedia bagi mahasiswa untuk pedoman mereka untuk magang, dan manual book ini juga kita sampaikan kepada industri tempat di mana masih kita magang. Dan kita BKM 2020 saat ini telah kita lakukan ya. Pertama kita BKM 2020 itu BKM praktik kerja 4 bulan 12 KS. Jadi sebenarnya lanjutan dari program-program magang kita sebelumnya. Kemudian BKM praktik kerja invitasi Bank Indonesia juga sama, lanjutan dari tempat sebelumnya. Dengan ada MBKM langsung kita konversi ini sebagai program BKM. Kemudian kegiatan BKM 2021 kita melakukan praktik kerja 4 bulan sama seperti program magang sebelumnya. Sekarang di bagian kegiatan BKM. Kemudian BKM praktik kerja di invitasi Bank Indonesia (SKS) secara virtual dilaksanakan Januari-Februari 2020. Kemudian kita BKM di Dikti, yaitu program magang dan studi independen bersertifikasi. Kita selama 6 bulan, 30 Agustus sampai Februari 2002. Kita kira ada 4 orang mahasiswa, 2 orang akuntansi, 1 manajemen, 1 dari program perbankan syariah. Jadi mereka magang di hampir sebagian besar lah perusahaan-perusahaan IT. Dan yang B, MBKM pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini kita sekarang sudah kerjasama mitra dengan Unjani, STY Ekuitas, FEB Unan, Fakultas Ekonomi Unila, kemudian Perbanan Institut, kemudian Fakultas Ekonomi Unida, SPL Institute, Fakultas Ekonomi Universitas Hayam Wuruk, Perbanas Surabaya, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, IBLAM, dan Taskia Institut, serta Fakultas Ekonomi UNIP, Universitas Bengkulu. Dan juga kita akan tetap dan termasuk ARS sekarang. Dan juga kampus ini. Satu lagi ada kampus negeri, itulah UNDRAM, Universitas UNDRAM itu Universitas di Lombok ya. Kerjasama kami dengan industri terkait dengan BKM, praktik kerja, kita sudah kerjasama dengan Bank Indonesia sejak tahun 2006 sampai sekarang dengan mengirim mahasiswa kami setiap tahun ke seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke, sampai Jayapura. Kemudian juga dengan OJK kita sudah bekerjasama sejak tahun 2018 sampai sekarang ya.
Kemudian dengan Bank Mandiri sejak tahun 2013 sampai sekarang. Kemudian Bank Tabungan Negara sejak 2015, ya. Kemudian BRI sejak 2015, kemudian juga BNI sudah 2000, kalau BNI itu sejak tahun 2013, ya. BNI 2015, Lembaga Penyaluran Simpanan sejak tahun 2017, ya. Kemudian Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2018, Bank Syariah Indonesia ini sudah lama, ini sejak tahun 2016, ya, sampai sekarang. Waktu masih Bank Syariah Mandiri, dan kita kerjasama dengan BRI Syariah, kemudian BNI Syariah. Kemudian Bank Bukopin sudah kerjasama sejak 2015 sampai sekarang. Bank Ganesha juga sama, 2015 sampai sekarang. Bank DKI 2016 ini. Kemudian Bank Sumsel Bangkal Belitung, ya. Ini sudah kerjasama setelah tahun 2017, ya. 17 sampai sekarang. Kemudian BCA Syariah 2017 sampai sekarang. Bank Mega Syariah 2016 sampai sekarang. Bank Uri, Alami Fintech Syariah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, kemudian Indosuria, Penggadean, LIPI lembaga pengkajian pengetahuan alam, itu sedang proses yang tantangan MOU untuk mengirim mahasiswa kami untuk kegiatan riset di Lembaga Riset Nasional. Nah, secara umum kita sudah bekerja sama dengan hampir 40 kampus dalam negeri, ya. Nanti bertambah satu lagi 41 ARS. Nah, dari 40 itu yang aktif sekarang itulah sisanya sedang kita coba aktif lagi terkait MBKM ini. Sedang aktif itu yang tanda warna di bold itu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 kampus itu mulai melaksanakan program pertukaran mahasiswa semester ini sama nanti semester depan. Nah, untuk kerjasama IBS dengan perguruan tinggi luar negeri, kita pertama bersama dengan Konken University Thailand. Itu yang pernah kita lakukan adalah pertukaran dosen, visiting profesor. Kemudian yang kedua, pertukaran mahasiswa. Kemudian juga UT Malaysia, yang paling aktif itu UT Malaysia sejak tahun 2017, ya, 17 atau 18, saya masih lupa. Jadi UTM ini bekerjasama kita melalui Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mereka minta bantu Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, kira-kira lembaga perbankan mana yang bisa kerjasama dengan mereka. Kedutaan Besar Malaysia menunjuk Indonesia Banking School sebagai lembaga yang dimiliki oleh Bank Indonesia, sehingga dia mengirim pertama kali email kepada kami waktu itu. Saya masih ingat itu, tiba-tiba mereka email mau datang kampus atas rekomendasi dari Kedutaan Besar Malaysia. Itu setelah tahun 2017-2018. Nah, sampai sekarang sangat aktif. Kemarin kita sudah ada pertemuan technical meeting hampir 2 jam kemarin dengan rektor, dengan dekan Fakultas Akuntansi, dengan dekan Fakultas Manajemen, ya, sama direktur riset mereka serta community services departemen mereka. Dan multimedia UTM sangat banyak yang kita lakukan. Pernah kita lakukan juga conference event bersama di tahun 2018, ya. Kemudian juga pernah juga dia summer program ke IPS. Kemudian melakukan pertukaran dosen dalam bentuk perkuliahan online. Kemudian juga mahasiswa kita melakukan kompetisi di UTM Malaysia sama Multimedia University Malaysia. Yang Modok University Australia, ini dalam bentuk pertukaran juri riset. Kemudian Swana University of Technology South Africa itu dalam bentuk juri riset juga. Dan Alexandria Waisele University riset juga. Nah, ada satu lagi 7 itu kita berurusan MOU dengan salah satu kampus sekolah bisnis di Switzerland, ya. Kita ketemu minggu lalu sebenarnya. Itu Universitas FANW. Saya panjang nanti sama sekali sini juga. Nah, berapa potensi kolaborasi antara IBS dan Universitas Adi Rajasa Reswara Senjaya kita bagi dalam 5 kelompok, ya. Pertama di bidang education, pendidikan, bisa pertukaran mahasiswa seperti MBKM ini. Dan mungkin pengalaman dari antara di Jasa Reswara Senjaya dengan kampus lain dan pengalaman dengan kampus lain itu bisa kita segerakan
bisa kita sosialisasi di semester depan. Dan pertukaran dosen itu biasa dosen IBS bisa ngajar 1 semester di Wisasa di Rajasa Seswara, begitu juga dosen dari Jasa bisa ngajar di IBS ya, dan dalam bentuk just lecture ya, atau nanti diskusi panel bersama antara dosen IBS sama dosen ARS ini ya. Kemudian juga bisa juga dalam bentuk summer program ya. Kemudian riset, journal riset dan research journal collaboration. Jadi bisa kita bersama. Kemudian community service, pengabdian bersama ya. Kemudian juga pengolahan jurnal community service jurnal collaboration. Masuk kos program kampus ARS bisa nanti mengambil pelatihan di mahasiswa-mahasiswanya di tempat kami seperti risk management course. Kalau mau ngambil kompetensi bisa melalui kami. Ada banking course ini juga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Bengkulu, di mana ada sekitar 45 orang mengambil risk management course sama sertifikasinya di IPS ya. Dan student activity yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Jadi misal diskusi mahasiswa IPS sama mahasiswa Universitas Dirasa Suara Senjaya ya, diskusi bersama nanti dihadiri oleh mahasiswa kedua belah pihak ya di secara online. Itu sangat menarik juga, diskusi mengenai presentasi permasalahan update sekarang ya, masalah bangsa dan sebagainya. Mahasiswa bisa diskusikan itu. Demikian dapat kami sampaikan pengantar di diskusi ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari Universitas Jasa, termasuk Profesor Dr. Rektor Arya Jasa dan Wakil Rektor yang hadir pada hari ini, dan para dosen serta para wakil dekan, para dekan dan wakil dekan. Kami ucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaannya mau melakukan kerjasama dengan kami. Oke, sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Lovita. Terima kasih. Terima kasih Pak Soeharto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya dari pihak Universitas ARS bisa dengan Dr. A. Ruhandi. Silakan untuk bagian akademik. Terima kasih Ibu Lovita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Sumaningtuti Sandri Harmi Sutiono atau SHLLM atau Ibu Titu ya. Kemudian yang terhormat sebagai Ketua Setia IBS, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Sparta AK MECE sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, kemudian yang terhormat juga Pak Gatot Administrasi dan Umum, yang terhormat Syariah Bapak Dr. Bambang Budijana, kemudian Sekretaris Prodi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah Ibu Puspita SE MSI, Kepala Unit Kerjasama Lembaga yang sering diskusi dengan saya, Ibu Lovita Pilihan SI Kom MM. Kemudian Kepala Bagian Administrasi Akademik Dian Maitesa Eskom MM, Direktur P3M Bapak Dr. Untoro Kayatnan SE MSc, kemudian Wakil Direktur P3M Ibu Dr. Nelmida, kemudian Direktur Pascasarjana Magister Manajemen Dr. Bapak Dr. Muhlis SE MBM. Dan yang terhormat barangkali Bapak Ibu dari Setia IBS yang karena saya punya daftarnya yang ada di sini, barangkali ada yang belum tersebut, jadi saya mohon maaf. Juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. H. Purwadi MPD selaku Rektor Ars University, yang terhormat Wakil Rektor, Kepala Baku, Badan Biro Administrasi Keuangan, kemudian yang terhormat juga Bapak Ibu Dekan, Kaprodi, dan staf lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bersilaturahmi, bertemu muka, bertatap muka. Mudah-mudahan
apa yang kita alami, apa yang kita laksanakan pada hari ini mudah-mudahan membawa keberkahan dan membawa kemajuan bagi kedua belah pihak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Ketua Setia IBS dan Pak Rektor, barangkali saya tidak menyiapkan slide seperti Bapak Dr. Sparta. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait program studi di Ars University. Jadi tadi Pak Rektor sudah menyebutkan bahwa Ars University ini sebetulnya di lingkungan kampus kita ini ada 3 perguruan tinggi. Yang pertama Ars University, kemudian Sekolah Tinggi Manajemen Pariwisata Ars Internasional, dan Akpar BSI. Nah, jadi dan rencananya Akpar BSI dan STP Ars Internasional akan bergabung dan sudah mengajukan permohonan ke Silim Kerma, ke Dikti untuk digabung menjadi Fakultas Ilmu Pariwisata. Dengan demikian nantinya di lingkungan Ars University itu hanya 1 perguruan tinggi. Tadi Pak Rektor sudah menyampaikan bahwa Ars University memang ini mengalami perjalanan yang panjang, didirikan tahun 2000, kemudian 2009 dalam rangka memperkuat manajemen kita bekerja sama dengan BSI Jakarta dari 2009 sampai 2019. Sehingga namanya berubah menjadi Universitas BSI Bandung, dan 2019 sampai sekarang menjadi Ars University atau Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Nah, barangkali karena ini bahasa Sanskerta, ya, jadi Adirajasa itu adalah kuat, ya, Reswara mandiri, dan Sanjaya adalah unggul. Jadi ya, itu menjadi doa dan harapan bagi kami supaya menjadi universitas yang mandiri, yang kuat, yang mandiri, dan yang unggul. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun program studi tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi yang pertama adalah Fakultas Teknologi Informasi yang terdiri dari Sistem Informasi dan Teknik Informatika S1 dua-duanya. Nah, konsentrasi dari Sistem Informasi S1 terdiri dari e-business, business intelligence, dan development and operational. Ya. Kemudian untuk teknik informatika konsentrasinya adalah game development, artificial intelligence, dan Internet of Things. Kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi dan Desain terdiri dari Prodi Ilmu Komunikasi S1 dengan konsentrasi digital media, digital public relation, dan creative broadcast. Bahkan kami pada tahun ini sedang mempersiapkan untuk adanya prodi sinematografi yang bekerja sama dengan apa itu kerjasamanya? Dengan pokoknya ada kerjasama dengan lembaga perfilman di Amerika Serikat. Kemudian untuk DKP S1 di sini ada konsentrasi multimedia, desain grafis, dan desain interior. Kemudian untuk Fakultas Ekonomi barangkali tadi ada kesamaan, ya, akuntansi yaitu accounting, kemudian MSDM konsentrasinya adalah Human Resources Management dan Digital Business and Innovation. Kemudian kami mempunyai Fakultas Ilmu Keperawatan dan Nurse, ya, dengan konsentrasinya Medical Surgical Nursing dan profesi nurse. Jadi untuk yang S1 bisa langsung mengambil profesi nurse, ya, dengan konsentrasi Medical Surgical Nursing. Ya. Dan satu hal barangkali tadi sudah disampaikan, sama dengan di IBS kami punya program Magister Manajemen S2. Dan ini sebetulnya perjalanannya sangat panjang sekali dari tahun 1995. Waktu itu Indonesia masih Indonesia emas, ya, dan alumninya sekarang kurang lebih ada 3.500-an, ya, 3.000 orang sampai sekarang. Yang kebetulan untuk konsentrasinya ada MSDM, kemudian ada pendidikan, dan sekarang lagi ngetren itu adalah Magister Manajemen Rumah Sakit yang kebanyakan dari mahasiswanya adalah para dokter, ya. Kemudian untuk program studi pariwisata yang tadi merupakan akademi dan sekolah tinggi pariwisata, di sini ada manajemen pariwisata S1
yaitu dengan konsentrasi tourism entrepreneurship, kemudian sustainable tourism, destination management object. Kemudian kalau yang perhotelan itu adalah untuk yang Akademi Pariwisata BSI. Nah, ini namanya masih melekat karena kita akan gabung nama BSI-nya. Di sini ada konsentrasi room division, food and beverage, dan digitalpreneur. Demikian program studi yang kami ada di lingkungan perguruan tinggi Ars University. Nah, berkaitan dengan data-data kami, karena memang kami lihat jadwal karena tidak ada untuk menyampaikan, jadi kami hanya narasi saja. Tapi yang jelas untuk kampus Merdeka, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami sudah melakukannya dan alhamdulillah sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi ada mahasiswa yang inbound kepada kita itu sekitar 22 mahasiswa, baik dari ya umumnya sebetulnya kalau MBKM itu umumnya datangnya dari luar Jawa. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan beberapa hal yang tadi yang intinya sebetulnya adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta short course ya untuk dengan IBS, kami kira itu adalah sangat pas, dan terutama untuk terkait dengan Merdeka Belajar, memang ini sebetulnya seluruh Indonesia perguruan tinggi sekarang itu butuh mitra. Nah, kebetulan kalau saya lihat di IBS ini adalah ciri khasnya adalah perbankan, ya, karena tadi seperti saya kemukakan bahwa Ibu Ketua itu sebetulnya adalah salah satu bukunya dipakai untuk disertasi saya, yaitu peranan hukum perbankan Indonesia dalam menangani krisis perbankan, kalau tidak salah, maaf Ibu kalau misalkan saya salah ya, tapi itu bukunya masih ada dan memang sangat luar biasa ya, yang memberikan bagaimana perbankan Indonesia, hukum perbankan Indonesia menangani krisis perbankan. Nah, oleh karena itu, apabila misalkan nanti khususnya untuk Fakultas Ekonomi atau barangkali dari Fakultas FTI yang akan melaksanakan pertukaran pelajar khususnya di bidang perbankan, saya pikir untuk di IBS ini sangat cocok, ya. Dan untuk misalkan dari IBS sendiri yang di Bandung, barangkali di Ars University bisa di Fakultas Teknologi Informasi, karena di sini merupakan kita umumnya yang dikembangkan kurikulumnya itu adalah kurikulum berbasis digital. Jadi Ars University itu sekarang dari kurikulum 2020 menggunakan kurikulum berbasis digital. Cuma memang sayang karena waktu tidak banyak, saya tidak menjelaskan, tapi yang jelas kurikulum berbasis digital ini dikembangkan untuk seluruh fakultas, untuk seluruh program studi. Yang barangkali yang dapat menyerap kurikulum berbasis digital ini adalah Fakultas Teknologi Informasi, terus misalkan sampai kepada fakultas-fakultas lain yang mungkin sharingnya atau sejauh mana kurikulum tersebut diadopsi di satu fakultas itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi fakultas. Nah, mungkin yang paling rendah untuk saat ini barangkali itu Fakultas Keperawatan, yang mungkin tidak terlalu banyak menggunakan berbasis digital karena memang beda apa yang menjadi tupoksinya. Nah, kan tapi kalau misalkan untuk yang Fakultas Teknologi Informasi, ya alhamdulillah di sini sudah sudah diserap 100%. Nah, oleh karena itu barangkali dari IBS kalau misalkan mau melakukan kerjasama ya bisa khususnya misalkan untuk yang ditawarkan di sini adalah yang pertama ada di Fakultas Teknologi Informasi, kemudian juga misalkan di Fakultas Ilmu Komunikasi yang tadi ya insya Allah tahun ini kita sedang memproses adanya perfilman ya, kapolri perfilman, dan barangkali fakultas lainnya yang cocok ya. Nah, untuk pascasarjana barangkali Bapak tadi Pak Dr. Sparta, ya barangkali nanti kita bisa melakukan seminar bersama atau pertukaran guest lecture, atau misalkan tadi seminar bersama antar mahasiswa. Ini bisa dilakukan juga. Kebetulan saya masih dipercaya oleh Pak Rektor, di samping Wakil Rektor Bidang Akademik juga saya menjadi Direktur Pascasarjana ya. Yang memang salah satunya adalah hanya
program studi Magister Manajemen yang di sini Kaprodinya itu Ibu Dr. Rian Andriani. Tadi saya lihat, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, tapi saya nggak lihat ya. Mungkin itu saja karena saya lihat waktu kan sampai jam 10.40. Dari saya mohon maaf apabila tidak menampilkan presentasi, tapi barangkali insya Allah pada lain kesempatan bisa lebih lanjut mengelaborasi apa yang dimiliki oleh Ars University. Dan tadi bisik-bisik Pak Rektor katanya, Pak Rondi kalau bisa mah nanti katanya kalau MOU itu kita bersilaturahmi ke Jakarta, ya mudah-mudahan Pak Rektor kata saya sudah tidak zona merah lagi gitu. Jadi Pak Rektor bisik-bisik. Ya mudah-mudahan barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan ke Ibu Ketua dan ke Bapak Wakil Ketua dan Bapak Ibu semuanya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Handi. Untuk berikutnya mungkin sebelum kita mengakhiri acara, karena memang terbatas waktu dari Prof. Dr. Haji Purwadi dan Pak Dr. Handi sudah kerbatasan waktu untuk 10.40 sudah lewat. Kami mungkin menyudahi dan mungkin berikutnya akan teknis MOU dan dokumentasi bisa melalui saya, dan mungkin untuk masing-masing prodi untuk bekerja sama kita akan membuat meeting kembali untuk pelaksanaan teknis berikutnya karena memang udah bertukar kontak, kita akan hubungi lebih lanjut. Untuk sebelum kita mengakhiri boleh dibuka kameranya terlebih dahulu untuk kita foto bareng Bapak Ibu, silakan. Ini yang paling penting ya biasanya Ibu ya. Bapak. Tampilannya ya. Baik. Untuk slide pertama saya hitung dari sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Sebentar. Satu lagi, slide kedua. Untuk berikutnya. 1, 2, 3. Oke, baik. Mungkin gaya bebas Bapak Ibu. Ya, gaya bebas. Pakai kepatangan. Ya, oke. Os. Ya. Oke, kita sebentar di slide pertama. 1, 2, 3. Satu lagi sebentar. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Sebentar. Satu lagi yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik. Saya akan share nanti Bapak Ibu untuk foto-fotonya. Oke. Sekian dari saya, untuk mohon maaf atas kesalahan kalau ada kata-kata kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Purwadi. Terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah bisa silaturahmi langsung ya Bapak Ibu. Semua. Kami tunggu Prof di IBS Prof. Terima Pak Purwadi kami tunggu di IBS. Pak Wiseto dengan Pak Randy dan Bu Sri. Terima kasih semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih Pak Deden. Terima kasih. Mohon izin Lab Bapak Ibu semua. Ya, silakan. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Ya. Izin keluar duluan. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Bu.